Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita membahas tentang pengaruh pacaran pada remaja. Wih, pacaran ye. Aduh, kita pelajari bersama. Masa remaja adalah masa yang indah. Sering sekali masa remaja diidentikan masa remaja dengan masa pencarian identitas. Satu proses masa yang semua anak manusia sedang dan akan terjadi dalam sebuah proses tumbuh kembang remaja. Dunia remaja memang unik. Sejuta peristiwa terjadi dan sering menciptakan ide-ide cemerlang yang positif. Namun demikian, tidak sedikit juga hal-hal negatif yang terjadi. Salah satu hal yang menarik dan terjadi dalam dunia remaja adalah tren pacaran yang digemari sebagian remaja, walau tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya. Bahkan ada rumor yang menarik bahwasanya bila ada remaja yang belum punya pacar, berarti belum mempunyai identitas diri yang lengkap. Ada-ada aja ya. Memang tidak dapat dipungkiri bila pacaran merupakan fenomena tersendiri di kalangan remaja, serta menjadi salah satu penumbuh rasa percaya diri untuk beberapa anak remaja. Kenyataan terjadinya pacaran pada remaja tak dapat dipungkiri, seperti terjadi di salah satu sekolah. Dua siswa berseteru karena memiliki pacar yang sama, masing-masing memiliki kelompok teman yang berusaha menyelesaikan masalah. Waduh, rebutan pacaran ini. Seorang guru yang dianggap bisa memecahkan masalah ini pun didatangi dan diminta saran untuk perbaikan hubungan dua siswa tersebut. Marilah kita baca saran-saran tulisan dari Berta Sinaga ini. Semoga bisa menyelesaikan masalah untuk menambah wawasan pengertian pacaran. Menurut Gurney dan Arthur di Say Kenny 1997, pacaran adalah aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan pasangannya yang tidak ada hubungan keluarga. Menurut Erikson, pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa. Menurut De Genova dan Rich 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Bowman 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan. Ini banyak sekali ya. Nah, sekarang pengertiannya. Menurut Sakiyah Darajat, remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa. Semua sudah tahu perkembangan cepat, ini istilah-istilah. Nah, sekarang penyebab pacaran di usia remaja. Globalisasi pada masa sekarang tidak dapat lagi dibendung. Globalisasi yang paling berpengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapatkan dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat. Gak ada salah juga sih kalau yang positif, barat ataupun timur. Yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia, ya nggak begitu juga ya. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Tapi kalau konsumtif, hedonisme, gonta-ganti pasangan hidup, itu yang jelas keliru. Kemudian membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Faktor lain karena pengaruh kawan, ya. Nah, sekarang dampak pacaran di usia remaja. Dampak positifnya apa? Belajar bersosialisasi, jadi mengenal satu dengan yang lain, mengerti sifatnya. Kemudian bagaimana menyelesaikan konflik itu bersosialisasi. Kemudian mempelajari karakteristik berbagai macam orang. Pacaran itu berarti mengenal orang itu lebih mendalam daripada biasanya. Sifat-sifatnya, kejelekannya, keburukannya, persoalan hidupnya, latar belakangnya, keluarganya. Dan itu adalah proses pembelajaran.
yang sangat berguna untuk kehidupan di masa mendatang. Lalu kemudian dampak negatifnya apa? Kekerasan fisik. Tidak jarang yang pacaran ini tidak hanya fisik ya, tapi kekerasan verbal. Wah, saling maki, kalau enggak ini saling dorong. Ada yang lebih parah itu sampai membunuh. Karena merasa ditikung, karena merasa tidak setia, pacarnya itu pacaran dengan yang lain. Mungkin yang dicelakakan bisa kalau laki-laki kepada pacar laki-lakinya atau kepada wanitanya. Banyak sekali kejadian. Jadi pada akhirnya pacaran itu membutuhkan sebuah sikap dewasa dulu terlebih dahulu. Tapi sikap dewasa pun bisa didapatkan pada saat proses berpacaran. Kemudian bisa terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual banyak sekali terjadi ya, pemaksaan, pemerkosaan, kemudian menipu, mendekati dengan tujuan memang motifnya seksual. Itu kalau dari yang laki-laki biasanya kepada wanita. Ya, jarang sekali wanita memperkosa laki-laki misalkan. Jadi bisa terjadi kekerasan seksual. Kemudian yang berikut, cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Jadi makin rapuh, makin pacaran makin rapuh, sekolah makin berantakan, makin emosional, kemudian makin gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian faktor lain bisa terjadi kehamilan dan penularan penyakit seksual. Kita tidak tahu ada remaja yang berpacaran kemudian melakukan hubungan seksual. Ternyata yang bersangkutan itu pernah main dengan yang lain, membawa virus penyakit, akhirnya tertular. Kemudian menurunkan konsentrasi atau mengganggu prioritas. Banyak sekali yang sudah pacaran, sekolah jadi lebih baik, lebih semangat, tapi juga malah jadi kacau balau. Hubungan dengan orang tua pun jadi makin kacau balau. Pacaran pun juga bisa menguras harta. Waduh, apalagi pacarnya matre gitu ya. Dampak berpacaran terhadap prestasi belajar pun berdampak ya. Bisa sisi negatif dan juga bisa sisi positif. Apa yang kita pelajari? Hati-hati sewaktu berpacaran. Pastikan orang itu adalah orang yang latar belakangnya kita jelas, punya latar belakang yang baik. Yang kedua, pacaran itu no seks. Katakan tidak pada seks kalau berpacaran. Kalau dia mulai minta dan segala macam, berarti dia sudah tidak menghargaimu. Seks itu hanya diperbolehkan dalam pernikahan. Pacaran pun juga bisa membuat kemudian jadi lupa diri. Jadi bagaimana cara yang baiknya? Tingkatkan iman, lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita tahu rambu-rambu mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga tahu batasan. Kemudian harus juga punya kesadaran diri bahwa pacaran itu seringkali membuat logika dan berpikir kita itu menjadi lemah. Iman kita bisa kemudian diperjualbelikan, bisa menghalalkan segala sesuatu. Nah, kira-kira gitu ya. Berjuang dalam pacaran itu punya dampak-dampak positif. Kalau kemudian dampak negatif yang lebih banyak, maka hindari. Sahabat Yud Kinanti, kurang lebih seperti demikian. Semoga menolong. Dan yang paling utama, berdiskusilah dengan orang-orang yang punya, yang lebih dewasa, yang lebih memahami, dengan pembimbing, pembina, agar jangan sampai salah pacaran. Itulah remaja dan pacaran, sahabat Yud Kinanti. Kalau ada pertanyaan kurang mengerti, silakan kontak dengan saya. Shalom.